Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang yang dijadikan sebagai pusat permainan judi di Kota Binjai digerebek polisi. Pelaku pungutan liar atau pungli yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Saat musim haji, perajin gelang identitas di Kota Medan meraup rezeki. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Nama besar Pas Pampres tidak menjamin semuanya bakal lancar. Pengadilan Militer 102 Kota Medan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara bagi terdakwa Kapten Hormat Tigorli Purba, anggota Kesatuan Pas Pampres bidang pembinaan mental. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap korban Yan Edward Simanjuntak dengan mengaku dapat mengurus penerbitan sertifikat tanah di sekitar Jalan Ring Road Humbang Hansuduntat. Kejadian ini bermula pada 2021 lalu, di mana korban Yan Edward diperkenalkan oleh rekannya dengan terdakwa Kapten Hormat Tigorli Purba. Korban terperdaya akan jabatan terdakwa. Korban menganggap semua pengurusan administrasi akan mudah ditangani oleh nama besar Kesatuan Pas Pampres tempat terdakwa berdinas. Namun setelah beberapa kali minta difasilitasi ongkos pulang pergi Jakarta Medan untuk pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, keyakinan korban Yan Edward akhirnya runtuh. Bayangan akan mendapatkan kemudahan oleh jabatan terdakwa anggota Pas Pampres berakhir pepesan kosong. Hingga kasus ini dibawa ke jalur hukum, terdakwa Kapten Hormat Tigorli Purba gagal menepati janjinya. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria terduga pengguna narkoba di rumah kosong Jalan Masjid Gang Anissa, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, pria berinisial R ini mencoba melawan polisi saat diminta menyerahkan tasnya yang diduga berisi sabu-sabu. Dalam tas dan kantung celana R, polisi menemukan sejumlah plastik klip berisi sabu-sabu, pipet berukuran kecil, serta korek api. Video rekaman ratusan remaja berusia antara 14 hingga 20 tahun mengendarai sepeda motor dengan membawa celurit dan kelewang melintas ruas Jalan Kelambir 5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Video ini direkam oleh salah seorang anggota konvoi dan diunggah di media sosial. Konvoi anak-anak di bawah umur ini berisi provokasi, ajakan bertarung dan tawuran dengan memamerkan senjata tajam. Warga di ruas Jalan Kelambir 5, Kecamatan Medan Sunggal membenarkan konvoi meresahkan itu. Menurut warga, gerombolan konvoi menenteng senjata merupakan pemandangan menyeramkan setiap kali malam minggu. Biasanya gerombolan melintas antara pukul 12 malam hingga jam 3 dini hari. Polres Labuan Batu menangkap tersangka berinisial PH di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tersangka kabur sejak pekan lalu selepas orang tua murid melaporkan tindakan cabul tersangka ke polisi. Tersangka yang merupakan warga Kabupaten Labuan Batu Utara dilaporkan ke polisi oleh wali murid berinisial IH pada 22 Mei lalu. Korban mengaku dicabuli saat berinteraksi dengan tersangka yang berstatus kepala sekolah. Dari keterangan korban, polisi melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi dari para murid maupun pengajar. Hasilnya mengejutkan, terdapat korban lainnya yang berjumlah 9 orang dan diperkirakan masih terdapat korban lain dari kalangan murid yang telah lulus. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saat musim haji, perajin gelang identitas di Kota Medan meraup rezeki. Sebab gelang identitas yang terbuat dari monel atau besi putih kerap digunakan jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji. Hal itu tentunya membuat perajin gelang kebanjiran pesanan.
Musim haji menjadi berkah tersendiri untuk Nugroho dan teman-temannya. Bagaimana tidak, pria asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini didatangkan langsung ke Medan khusus untuk membuat gelang identitas yang digunakan oleh jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Nugroho merupakan perajin gelang identitas yang terbuat dari monel atau besi putih, air keras, cat, dan kuningan. Pada gelang identitas ini biasanya terdapat nama jemaah haji, kode embarkasi, nomor kloter, serta nomor paspor. Selain itu, gelang identitas ini juga berfungsi jika jemaah haji asal Indonesia tersesat saat melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Melalui gelang ini sendiri, jemaah itu akan ketahuan dari mana asalnya, karena di dalam gelang tersebut ada nomor paspornya, dari mana asal daerahnya, dan embarkasinya. Jadi di situ namanya, apabila gelang ini hilang, maka akan sulit melacak daripada jamaah yang hilang di Arab Saudi. Jadi gelang ini harus tetap dipakai oleh jamaah walaupun untuk tidur, mandi, dan lain sebagainya. Nugroho terlebih dahulu mengerjakan sebagian pembuatan gelang identitas di Jepara. Namun untuk tahap penyempurnaan dan penyelesaian, gelang identitas dikerjakan di Asrama Haji Medan. Banyak dari besi monel, dari asli dari Jepang. Ya, kemudian Bang, satu hari bisa mengerjakan berapa lama Bang? Satu hari 360 gelang. 360 gelang. Nugroho juga berharap semoga setiap tahun tetap ada pesanan untuk membuat gelang identitas agar ada penghasilan tambahan di luar pekerjaan sehari-hari. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ratusan warga Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo serentak turun ke kolam untuk menangkap ikan. Mereka mengikuti tradisi durung masal sebagai bentuk syukur warga suku Karo mendapatkan limpahan hasil panen selama setahun. Sebelum diberi isyarat tanda mulai menangkap ikan, warga duduk bersama di tepian kolam menyiapkan jaring, penangkap ikan, dan menggelar kebaktian. Mereka pun siap menangkap ikan di kolam. Itulah tradisi durung masal di Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Saat aparatur desa memberi syarat, warga yang didominasi kaum ibu ini serentak menceburkan diri ke kolam. Durung masal untuk menyambut kerja tahun atau pesta tahunan ini bentuk syukur warga suku Karo mendapatkan limpahan hasil panen selama setahun. Pada puncak pesta tahunan, biasanya warga disibukkan dengan berbagai kegiatan meriah. Mayoritas ikan dalam kolam adalah ikan mas dan mujair. Bibit ikan dibiarkan selama setahun sebelum dipanen bersama warga saat durung masal. Hasil tangkapan ikan dibawa pulang tanpa dikenai biaya sebagai hidangan di rumah. Ini kegiatan kita ini durung masal, jadi anak-anak Barujaya semua, khusus kaum ibu, kita undang ke sini untuk ikut durung masal untuk mempersatukan masyarakat desa Barujaya. Dalam rangka apa kita laksanakan kegiatan ini? Ini dalam rangka menyambut pesta tahunan desa Barujaya. Durung masal merupakan tradisi turun-temurun warga Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo. Namun selama 2 dekade terakhir, durung masal menjadi rutinitas langka. Aparatur desa menggagas durung masal ini untuk mengikat kekeluargaan dan persatuan antar warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.